الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ibunda dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kitab Fiqh Sunnah lin Nisa di Syekh Abu Malik hafizahullah ta'ala. Terakhir kita sampai bab apa ibu-ibu? Wanita yang pergi ke masjid. Baik. Sampai poin berapa? Baik. Baru satu ya. Qala Abu Malik hafizahullah ta'ala, Dihabun nisa lil masajid wa ba'du ahkamiha. Perginya wanita ke masjid dan sebagian hukum yang berkaitan dengannya. La khilafa fi anna nisa la yajibu alaihinna suhudul jamaah fil masajid kama taqaddama wa qad sahha fil asari kaun salatin nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam fi hujrihinna la yakhrujna ilal masajid. Tidak ada perbedaan pendapat bagi para wanita, mereka tidak wajib menghadiri salat berjamaah di masjid sebagaimana penjelasan yang telah berlalu. Sungguh telah terdapat athar yang sahih kondisi sholat istri Nabi itu dilakukan di rumah beliau. Mereka tidak keluar dari rumahnya menuju masjid untuk sholat berjamaah. Nabi kita mengatakan wa buyutuhunna khairul lahunna, dan rumah-rumah mereka jauh lebih baik bagi wanita. Artinya sholat wanita di rumah itu lebih utama. Walakinna yajuzu lin nisa, akan tetapi boleh saja bagi wanita al-khuruj ilal masajid, mereka keluar menuju masjid. Wa dalilu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam la tamna'u ima Allahi masajida. Sebagaimana hadis Nabi dikeluarkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi bersabda, jangan kalian larang wanita hamba Allah yang ingin pergi salat menuju ke masjid. Faqad tadafaratil adillatu ala tujadun nisa atau tuwajidun nisa fil masajid fi ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan sebagian wanita dijumpai ikut sholat berjamaah di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayashadna salawati khalfah, mereka sholat di belakang jamaah kaum laki-laki. Minha, diantaranya an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, kunna nisaul mu'minat yashhadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal fajri mutalaffiat bimurutihinna thumma yanqalibna ila buyutihinna hina yaqdina as-salah la ya'rifuhunna ahadun minal ghalasi. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dulu adalah wanita-wanita mukminat, mereka menghadiri bersama Rasulullah SAW salat berjamaah subuh dalam keadaan mutalaffiat bimurutihinna, yakni menggunakan kain-kain selimut mereka menutup tubuhnya.
lalu mereka kembali menuju rumah mereka tatkala salat telah selesai ditunaikan. Maksudnya ketika Nabi sudah mengucapkan salam. Jadi ketika Nabi sudah mengucapkan assalamualaikum ke kanan dan ke kiri, lalu para sahabat juga mengucapkan salam, bangkit langsung menuju pulang. La ya'rifuhunna ahadun minal ghalas, tidak ada satupun dari kalangan sahabat Nabi yang mengenali mereka karena situasinya masih ghalas. Apa ghalas itu, Ibu? Bercampurnya cahaya terang siang pagi dengan cahaya dengan gelapnya malam. Ini disebut dengan ghalas. Bal sabata anna imra'atan kanat tabitu fil masjid. Bahkan yang terdapat dalam riwayat Imam Bukhari, ada wanita sahabiah yang tinggalnya di masjid. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan wanita ini wanita yang mau membebaskan wanita yang telah membebaskan diri dari perbudakan tapi tidak punya tempat tinggal. Maka Nabi mengizinkannya tinggal di masjid dan dia bertugas menyapu masjidnya Nabi. Nah, ikhwafillah rahimanillah, dan ini membuktikan bahwa boleh wanita di masjid, tidak dilarang. Bahkan lelaki melarang wanita ke masjid tidak boleh. Hal penting yang perlu diketahui, al-mar'atu, wanita itu diizinkan oleh suaminya keluar menuju ke masjid atau dia meminta izin. Kalau dia mau ke masjid, dia menyampaikan, memberitahukan kepada suaminya kalau mau ke masjid. Suaminya tidak boleh melarangnya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Umar, "Idza sta'danatil mar'ah ahadukum idza sta'danatil mar'atu ahadakum ilal masjid fala yamna'ha." Bila seorang wanita meminta izin kepada salah seorang di antara kalian, ini kepada suaminya, untuk pergi menuju ke masjid, maka janganlah suaminya menghalanginya atau melarangnya. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Imam An-Nasa'i. Fa idza lam yakun hunaka sababun yamna'u khurujal mar'a ila al-masjid, fayajibu 'ala az-zawj. Kalau tidak ada sesuatu yang bisa menjadi sebab dilarangnya wanita itu keluar menuju masjid, maka wajib bagi seorang suami untuk apa? Ayyadzana laha, memberikan izin kepadanya, atau yu'adzina laha, mengizinkannya. Linahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang berdasarkan hadis yang tadi itu, Nabi melarang lelaki melarang istrinya menuju ke masjid. Tapi ada catatan. Alal mar'ati idza kharajat ilal masjid. Bagi wanita yang keluar rumah menuju ke masjid itu, antal tazima hadil adab, mustilah dirinya menetapi adab-adab yang berikut ini. Yang pertama apa? Ya, antajtani battib wazina, menjauhi minyak wangi, tidak pakai minyak wangi maksudnya. Tidak mengenakan perhiasan yang mencolok, yang dengan sebab minyak wangi dan perhiasan-perhiasan yang mencolok ini bisa menjadi fitnah bagi laki-laki yang bukan mahram baginya, atau dia yang terfitnah. Zainab, istri Abdullah, ia mengatakan, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sahidat ihdakunnal masjidah, bila seorang di antara kalian para wanita menghadiri sholat berjamaah di masjid, kata beliau, fala, janganlah wanita tersebut mengenakan minyak wangi. Fala tamassatiban, jangan pakai minyak wangi, enggak boleh. Wanita enggak boleh menggunakan minyak wangi ketika mau menuju ke masjid, berada di masjid. Dalam riwayat yang lainnya, Nabi memerintahkan wanita yang memakai minyak wangi ke masjid pulang, mandi sampai bau wanginya hilang. Kalau dia mau ke masjid lagi baru boleh. Di dalam riwayat yang lainnya, wanita yang keluar rumah menggunakan minyak wangi lalu berharap baunya tercium oleh lelaki, maka wanita itu disifati dengan sifat wanita pezina. Abu Hurairah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u ima Allahi masajidallah wal yakhrujna tafilat
jangan kalian larang hamba Allah yang wanita dari masjid-masjidnya Allah. Hendaklah mereka keluar dalam keadaan menutup aurat, pakai kerudung yang besar, ghairu mutatayyibat, tidak menggunakan minyak wangi. Intafilat ghairu mutatayyibat, tidak mengenakan minyak wangi. Bagaimana kalau seandainya bajunya menggunakan pewangi ketika mencuci ya Bu ya? Boleh atau tidak? Asal tidak. Terus takarannya berlebihan dan tidak itu kayak apa Bu? Hah? Kalau biasanya 1 kilo gitu ya. Gimana takarannya tidak berlebih-lebihan itu bagaimana? Ya boleh asal baunya tidak tercium. Kalau gitu apa faedahnya pakai itu? Ya mungkin setelah didekati oleh seseorang sampai mendekat, misalnya bertemu dengan sama wanita, mendekat sekali baru tercium apa? Wah, ya, tidak ada masalah. Tapi kalau semerbaknya tercium oleh laki-laki, ya haram hukumnya. Walaupun itu hanya sekedar pewangi dalam sabun cuci pakaiannya saja. Ini perhatikan dengan baik. Termasuk bedak. Ibu kalau pakai bedak, bedaknya wangi, boleh atau tidak? Ya nggak boleh kalau bedaknya wangi tercium oleh laki-laki, tidak boleh. Apa namanya itu Bu? Penghalang matahari itu. Iya itu, sunblock. Kalau baunya wangi tercium oleh laki-laki yang bukan mahramnya ya nggak boleh. Ya kalau tidak tercium oleh laki-laki ya boleh, nggak apa-apa. Karena sebab dilarangnya wanita menggunakan sesuatu yang wangi ini bisa menjadi fitnah bagi siapa? Laki-laki. Ketika tidak ada fitnah itu atau tidak bisa tercium oleh laki-laki, berarti hilang penghalangnya, maka boleh. Nah, kata dia. Kemudian yang kedua, etika yang kedua, adzikru indal khuruji minal bait. Keluar rumah membaca zikir. Fatakulin, hendaklah anda ukhtil muslimah ucapkan keluar rumah dengan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Fa idza qulti dzalik, kalau anda baca ini tatkala mau keluar rumah, huditi wa kufita atau hudita wa kufita wa ruqita, kamu akan diberi hidayah, dicukupi oleh Allah, dan engkau akan dijaga oleh Allah tabaraka wa taala, wa tunha anka syaitan, setan akan lari darimu, tidak mengganggu dirimu. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Kemudian watakulin, ucapkan doa Allahumma ji'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran. Allahumma a'tini nuran. Sudah hafal ibu-ibu? Belum ya Bu ya? Sering ke masjid enggak Bu? Sering pergi ke masjid atau tidak? Kalau ke majelis ilmu di masjid, datang toh? Apa yang dibaca Bu? Itu kalau mau masuk masjid. Tapi kalau ibu-ibu berangkat menuju ke masjid, Allahumma ji'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa ji'al fi sam'i nuran wa ji'al fi basari nuran, ila akhir hadis yang tadi kita baca. Jadi doa ini dihafalkan. Kalau ibu nggak hafal, ibu bawa catatan. Setiap mau menuju ke masjid dibaca dulu. Boleh, nggak dilarang. Setiap dibaca menuju ke masjid, insya Allah 20 kali ibu ke masjid sudah apa? Hafal, insya Allah. Nah, kata dia. Ini keutamanya besar karena kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla kebaikan, diberikan cahaya. Ya Allah, jadikan di dalam hatiku ada cahaya, pada lisanku bercahaya, jadikan pada pendengaranku bercahaya, jadikan pula pada pandangan mataku cahaya, jadikan dari arah belakangku cahaya, dari arah depanku cahaya, jadikanlah cahaya di atasku dan di bawahku. Ya Allah, karuniakan aku cahaya, atau berikan kepadaku cahaya. Masya Allah. Yang ketiga, al-masyu ilal masjid bisakinatin wa adami sa'i. Kata beliau,
Berjalan kakilah menuju masjid dengan tenang, jangan tergesa-gesa, berlari-lari, terburu-buru, tidak boleh. Karena keterburu-buruan itu jelas datangnya dari syaitan. Innamal ajalatu minasyaitan. Sesungguhnya ketergesa-gesaan itu datangnya dari syaitan. Abu Qatadah menceritakan, bainama nahnu nusalli ma'an nabi, tatkala kami sedang salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba sami'a jalabata, yakni dojjatan wa aswatan murtafiatan. Tiba-tiba terdengar suara jalabah, gaduh, suara keras diangkat tinggi, rijalin, sepatu atau sendalnya yang berbunyi. Falamma shalla qala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, beliau berkata, ma sya'nukum, apa yang terjadi pada kalian? Apa yang kalian lakukan? Qalu istajalna ila shalah, kami tadi terburu-buru menuju ke salat. Fala taf'alu, kata Nabi, jangan dilakukan lagi. Jangan kalian lakukan. Idza ataitumus shalah, bila kalian tidak mendatangi ibadah salat, fa alaikum bisakinah, wajib bagi kalian datangi dengan keadaan sakinah. Apa sakinah, Ibu? Tenang. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian jumpai dari salat bersama imam, kerjakan salat itu. Wa ma fatakum, dan apa yang luput dari kalian dari salat bersama imam, fa'atimu, sempurnakan. Jadi kita datang jalan kaki, bagaimana imam posisi salatnya, takbiratul ihram kita, lalu ikuti. Kekurangannya kita tambah. Bersama dengan imam kita mengikutinya. Ada faedah dalam hadis ini. Ini mengajarkan kepada kita ketenangan menuju sholat menjadi sebab datangnya kekhusyuan. Salah satu sebab hilangnya khusyuk dalam sholat itu karena ini, Bu, tergesa-gesa. Ada saja nanti setan mengganggunya itu. Ibu, kalau orang datang ke masjid berlari-lari sampai di sholat, nanti yang tadinya tidak terpikir jadi terpikir. Kunci motornya lah, bagaimana sendalnya hilang atau tidak. Akan banyak pikiran-pikiran, mungkin dia berkeringat, maka menjadi gerah, hilang konsentrasinya. Walhasil datangi sholat dengan berjalan kaki dan tenang. Ini juga ada faedah. Kenapa mesti berjalan kaki? Ternyata ada keutamaan datang ke masjid dengan berjalan kaki. Dalam riwayat Imam Bukhari, satu langkah menghapuskan dosa, satu langkah mengangkat derajat, satu langkah yang lainnya menghapuskan dosa-dosa. Tentu kalau masjidnya bisa dimaklumi, maksudnya kalau ibu masjid dari rumah ke masjidnya misalnya 100 meter, ya. Kalau ibu udah ke masjidnya 3 kilo, ya ini nggak maklum. Ya, nampak tadi. Kecuali mungkin Anda berada di Masjidil Haram atau di sekitarnya. Walaupun Anda jauh 1 kilo atau 2 kilo, Masjidil Haram itu kelihatan besar sehingga terlihat rasa dekat. Ya, jalan kaki nggak apa-apa. Nampak tadi. Berikutnya ulas kalian yang keempat, adzikru inda dukhulil masjid wal khuruju minhu. Berzikir ketika mau masuk masjid dan juga keluar masjid. Zikirnya a'udzu billahil azimi wa bi wajhihil karimi wa sultanihil qadimi minasyaitonir rajim. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma aftah li abwaba rahmat. Kalau mau keluarnya gimana itu? Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inna nas'aluka min fadlik. Atau Allahumma aftah li abwaba fadlik. Boleh, enggak masalah. Zikir ini harus dihafal. Jangan sampai ibu-ibu tidak hafal zikir ini, karena ini dibaca oleh Nabi ketika keluar, ketika masuk dan keluar dari masjid. Yang kelima, sholatu tahiyatil masjid rakaataini. Kalau sudah masuk masjid, ibu-ibu jangan langsung duduk. Sholatlah 2 rakaat yang ringan. Qabla an tajlisi, sebelum Anda duduk. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita mengingatkan, idza apabila dakhala ahadukumul masjid, seorang di antara kalian memasuki masjid, fala yajlis, maka janganlah dia langsung duduk. Hatta yusalli raka'ataini, sampai dia kerjakan sholat sunnah 2 rakaat dulu. Dengan demikian sholat tahiyatul masjid hukumnya apa, Ibu? Sampai dia kerjakan sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Sholat tahiyatul masjid itu hukumnya apa? Mustahab atau wajib?
Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Anas bin Malik berkata, "Lamma khataba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mimbar yaumul jum'ah, iddakhala rajulun masbukun aw muta'akhirun, summa yajlisu faqala alaihi nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya fulan asalaita anta? Qala la. Qala alaihi salatu wasallam, qum shalli rak'atain." Ketika Nabi sedang berkhutbah di atas mimbar, masuklah seorang lelaki yang terlambat. Ketika itu di hari Jumat, laki-laki ini langsung duduk. Kata Nabi, "Fulan, kamu sudah sholat 2 rakaat?" "Belum ya Rasulullah." "Sholatlah terlebih dahulu 2 rakaat. Bangkit, sholat 2 rakaat." Diperintahkan sholat. Pertanyaan buat ibu-ibu, mendengarkan khutbah Jumat hukumnya apa? Mendengarkan khutbah Jumat hukumnya? Mengerjakan sholat tahiyatul masjid hukumnya? Jangan takut salah toh Bu. Gak apa-apa, nanti insya Allah kita akan betulkan. Sesungguhnya sholat tahiyatul masjid hukumnya apa? Khutbah didengarkan hukumnya? Kenapa Nabi memerintah orang itu dengan berkata, "Apakah kamu sudah sholat 2 rakaat?" "Belum." "Sholatlah 2 rakaat." Ketika itu Nabi berkhutbah apa? Dengan demikian orang ini sholat mendengarkan khutbah atau tidak? Orang tadi ketika sholat mendengarkan khutbah atau tidak? Terdengar bukan berarti mendengar. Apa maksudnya Bu? Yang salah yang mana ini kalau gitu? Kok dia meninggalkan yang wajib? Kan mendengarkan khutbah Jumat hukumnya apa? Salat tahiyatul masjid hukumnya? Bingung. Salat tahiyatul masjid kalau dihukumi sunnah, lah kenapa Nabi memerintahkan kepada orang itu untuk salat? Padahal Nabi sedang khutbah. Sementara mendengarkan khutbah Jumat hukumnya, kok bisa yang wajib dikalahkan dengan yang sunnah? Boleh nggak Bu yang wajib dikalahkan dengan sunnah? Boleh tidak? Tidak boleh dikalahkan yang wajib dengan yang. Kalau begitu tahiyatul masjid hukumnya apa? Ya, makanya Imam Al-Albani berpendapat di hari Jumat orang yang datang ke masjid tahiyatul masjid menjadi wajib. Selain itu hukumnya menjadi mustahab. Fahim tunnah? Tayyib. Intinya, apakah wajib ataukah sunnah kalau ibu datang ke masjid jangan langsung duduk. Hendaklah sholat tahiyatul masjid. Yang keenam, idza uqimatis shalah fala tusallin nafilah. Kalau seandainya qomat sudah dikumandangkan sholat berjamaah, jangan Anda sholat sunnah lagi. Ini nggak boleh. Ibu sholat qobliyah zuhur, dapat 1 rakaat, di rakaat kedua baru membaca alhamdulillahirabbil alamin. Qomat dikumandangkan, Allahu akbar, Allahu akbar. Nabi berkata, idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Bila sholat telah dikumandangkan, bila iqamah sholat telah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Berarti dihentikan sholat sunnahnya. Dalam riwayat yang lainnya, fal yusalli ma'al imami. Hendaklah orang tadi sholat bersama dengan siapa? Si imam. Berarti batalkan sholat qobliyahnya. Kecuali Imam Al-Utsaimin mengatakan, in kunta ala nihayati sholatik. Kamu berada di ujung salatmu, fitasahudil akhir atau fitasahudi, berada dalam posisi membaca doa tasyahud atau membaca zikir tasyahud lalu dengan doa. Ini jangan dibatalkan. Karena Nabi mengatakan dalam Imam Tirmidzi, la tubtilu a'malikumulillah. Amal kalian yang sudah hampir selesai karena Allah jangan dibatalkan. Jadi kalau ibu-ibu pada saat tasyahud sampai kepada kalimat innaka hamidum majid, qomat dikumandangkan, teruskan dulu baca doa. Sesudah tuntas baru apa? Salam. Fahim tunna? Kalau lagi sujud teruskan. Kecuali di rakaat yang pertama. Ibu sujud di rakaat yang kedua, sujudnya sujud yang kedua pula, ya sudah dilanjutkan. Duduk dipendekkan, jangan dilama-lamakan. Baca tasyahud, baca zikirnya sekali saja. Kemudian baca tasyahud, doanya jangan yang panjang, pilih yang pendek. Misalnya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Cukup.
Fahimtunna? Kali. Yang ketujuh yakni suratun syirafin nisa akibat salawat. Bila ibu-ibu berada di masjid, catatan ini masjid yang tidak ada tabirnya ya. Sehingga kalau memungkinkan orang muslim itu salam kanan kiri bisa melihat keadaan wanita di belakangnya. Sebaiknya dalam kondisi seperti ini para wanita segera meninggalkan masjid begitu sholat telah selesai. Jadi nggak nunggu dzikir selesai. Saya ulangi, tidak menunggu dzikir selesai. Begitu sholat ke kanan dan ke kiri salam, tinggal membaca apa? Istighfar, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, pergi tinggalkan. Dzikirnya kapan? Sambil berjalan atau sampai di rumahnya berzikir, tidak mengapa. Nam kadalik. Ummu Salamah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama qama an-nisa hina yaqdi taslimahu." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bila beliau mengucapkan salam, para wanita itu bangkit tatkala Nabi telah selesai mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Wa yanqusuwa fi maqami yasiran. Setelah Nabi salam, itu biasanya Nabi enggak langsung menghadap ke belakang. Beliau duduk sejenak. Sebentar qabla ayyakuma nara wallahu a'lam anna dzalika likay yansarifun nisa qabla ayyudrikuhunna ahadun minar rijal. Sengaja Nabi lakukan itu tidak merubah posisi duduknya supaya tidak terlihat para wanita oleh pandangan mata beliau atau kaum muslimin tidak ikut berpencar lalu melihat para wanita yang sholat. Ini memberi faedah ibu-ibu, kalau sholat jangan bergeser dari tempat sebelum imam berbalik menghadapkan wajahnya kepada makmum. Jangan terburu-buru, tunggu imamnya sampai berbalik, kita baru pindah dari tempat duduk kita itu. Fahimtunna? Kata beliau, qultu hadza ma'alu idza salam nisa khalfa rijal mubasyarah wa kana khurujum jami'an min babi wahidin. Kata Abu Malik, ini terjadi dalam kondisi ketika wanita sholat tepat di belakang laki-laki tanpa batas. Dan dikhawatirkan kalau nanti keluarnya menunggu para lelaki bisa bareng-bareng lalu berjubel-jubel melalui satu pintu. Amma idza kana hunaka babun, kalau misalnya ada pintu yang lain di masjid itu mustaqalan lin nisa, khusus dibuat bagi para wanita, wa hunna mutahajjibatun atau muhtajibatun, dan mereka wanita-wanita yang menutup dirinya dengan jilbab yang syar'i, anir rijal, tidak terlihat dari pandangan laki-laki, falahunna ayyabkina fi musallahunna yusabbihna wa yuhammidna wa yukabbirna. Maka wanita yang seperti ini sama dengan laki-laki, jangan terburu-buru keluar dari masjid, baca zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan juga bertahlil serta zikir-zikir yang telah disebutkan di dalam syariat, termasuk zikir pagi. Ibu selesai salat subuh, zikir pagi di masjid sampai tuntas, nggak apa-apa. Sekali lagi, kalau seandainya dia punya pintu khusus bagi apa? Wanita, dan posisi salatnya wanita tidak langsung tepat di belakang para lelaki, tidak terlihat langsung, demikian maksudnya. Kenapa demikian? Fa innal malaikata tusalli alaihinna ma dumna fi musallahunna ma lam yuhaddisna. Wanita-wanita yang selesai salat berzikir, tidak bergerak dari tempatnya, terus-menerus berzikir, tidak berbicara dengan sesuatu selain zikir, malaikat akan memohonkan ampunan baginya. Sama dengan laki-laki, selesai sholat dia berzikir di masjid sampai terbit matahari misalnya, malaikat akan memohonkan ampunan bagi dirinya. Itu kalau sholat apa? Subuh. Yang kedelapan, antajtaniba aklal basal wasauma. Kalau mau menuju ke masjid, hindari memakan bawang, baik yang merah maupun yang putih, atau bawang bombay atau apa saja yang serupa dengan ini. Kenapa? Karena baunya ini menyakiti malaikat. Apalagi jengkol, masya Allah ibu, atau peti, ya ditunda dulu lah makannya. Habis selesai sholat baru makan si peti atau si jengkol itu.
Karena Nabi kita mengingatkan dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim secara muttafaqun alaih, man akala sauma wal basala wal qurrata fala yuqarrabanna masjidana fa innal malaikata tata'addiya mimma yata'addiya minhu banu Adam. Barang siapa makan bawang merah, bawang putih, atau daun kucai itu, Bu. Kucai tahu ya? Nah, itu kan baunya juga menyengat. Janganlah mendekati masjid kami ini, karena sesungguhnya malaikat itu tersakiti sebagaimana Bani Adam tersakiti dengan baunya. Saya katakan, bukan hanya bawangnya, Bu. Sesuatu yang diberi bawang dengan bau yang menyengat. Apa misalnya bakso ya, Bu ya. Kan bau-bawangnya bau-bawangnya tercium, sahih? Atau sekarang apa itu namanya itu kapal selam. Orang Indonesia ini Masya Allah, kapal selam dimakan. Ya, makanya sekalian, itu juga kan baunya menyengat. Bumbunya jangan menuju ke masjid kalau habis makan ini, kecuali Anda membersihkan terlebih dahulu. Dibersihkan baunya pakai minyak wangi, baru datang ke masjid. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan kan tidak boleh pakai minyak wangi. Fa idza kana al-basu wa sama madbukhan fala haraj fi akli minhu qabla al-khuruji. Kalau memang baunya ini, bawang merah dan bawang putihnya ini dimakan tidak menimbulkan bau, ya nggak masalah. Olahannya kemudian sudah hilang baunya, maka nggak apa-apa. Sebagaimana ucapan Umar bin Khattab, innakum ayuhan nas ta'kuluna syajarataini la arahuma illa khabisataini faman akalahuma falyumithuma tabkhan aw tabakhan. Kata beliau, sesungguhnya wahai manusia, kalian itu memakan dua buah pohon yang tidaklah aku memandangnya melainkan dua pohon itu kotor, maksudnya bau. Barang siapa memakannya, maka hendaklah dia menyiramnya dengan kuah atau air sehingga hilang baunya. Nah, kalau begini ya nggak apa-apa, dibuat olahan dulu hilang baunya. Tapi kalau masih tetap bau bawang juga, jangan menuju masjid dalam keadaan bau bawang. Kultu saya katakan itu, mana lebih bau keringat dengan bawang? Mana lebih bau keringat dengan bawang? Dalam pandangan syariat, ternyata tidak ada larangan datang ke masjid berbau apa? Keringat. Cuman dianjurkan untuk memakai minyak wangi. Maaf, kalau ini di masjid dalam keadaan berbau bawang tidak boleh. Lalu bagaimana hukum kentut di masjid? Buang angin di masjid. Kalau ada yang menjawab selama kentutnya nggak bau nggak apa-apa, Ustaz misalnya. Nah, ya kalau seandainya angin yang keluar itu bau busuk, ya nggak boleh, Bu. Malaikat itu bau bawang aja tersakiti, apalagi bau durot, bau kentut. Maka ibu-ibu kalau mau kentut keluar dari masjid dulu baru buang angin. Fahim tunna? Ustaz, kalau lagi sholat gimana? Ditahan ternyata apa? Keluar suaranya. Ya beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kedalik. 9. Antajtanibal busaq fil masjid. Jangan atau hindarilah mengeluarkan lendir atau ludah di dalam masjid. Jangan dibuang di masjid. Maksudnya jangan dibuang di dinding masjid, jangan dibuang di lantai masjid. Ini nggak boleh, walaupun masjidnya dari tanah. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-busaqu fil masjid khati'ah wa kafaratuha dafnaha. Meludah di masjid itu kekeliruan. Hukuman baginya harus menutupinya, membersihkannya maksudnya. Lalu gimana caranya kalau seandainya seseorang misalnya berlendir karena flu, kemudian setiap dia ruku ikut turun lendirnya. Sujud demikian. Kalau tiap ruku bangkit kemudian dihirup, kan jadi zikir yang berbeda ini, Bu. Ya. Maka yang seperti ini boleh bagi seseorang mengeluarkannya, tapi pada kain yang dimilikinya, mungkin tisu atau sapu tangan atau yang semisalnya, atau mungkin kerudungnya. Anak dina, agama Islam itu memang tidak diukur pakai apa, Ibu? Akal. Memang begitulah Islam. Itu sekaligus membuktikan bahwasannya lendir hukumnya tidak najis. Itu faedahnya demikian. Ya, kalau ibu-ibu mungkin merupakan adat di negeri kita, itu hal yang menjijikkan, sahih.
Tapi kalau di beberapa negeri orang Afrika, ibu jangan heran nanti kalau umroh ketemu orang Afrika di samping ibu sholat, dalam keadaan sholat, kemudian dikantongin. Itu dilakukan karena memang ada larangan. Kalau ibu-ibu di masjid, mana ini di Pokal, kecil masjidnya ibu mau buang ingus keluar masjid sebentar. Kalau Masjidil Haram, ibu sedang sholat, hanya gara-gara ingus ibu keluar masjid, masuk lagi nggak bisa. Karena banyaknya manusia. Maka sebab itu Islam memberikan penjelasan, ya tidak mengapa seseorang itu kalau terpaksa harus meludah pada kain atau sapu tangan atau tisu, kemudian dia menyimpannya dulu, dikeluarkan setelah dia keluar dari masjid. Fahimtunna? Naam kadzalik. La yajuzu. Nah ini dia. Nasdud dhala awil bai' wa syira' fil masjid. Enggak boleh mengumumkan barang hilang, promosi barang jualan, atau tawar-menawar di dalamnya yang terjadi transaksi dengan uang. Kalau sekedar tanya-tanya, sebagian ulama seperti Imam Nawawi berpendapat boleh, misalnya berkata, Masya Allah, barangmu ini harganya berapa kamu jual? Sekian, itu nggak apa-apa. Tapi kalau tawar-menawar, sekian ya, ya ada jadi uangnya dikasih. Ini nggak boleh. Karena itu masuk jual beli di dalam masjid. Mengumumkan barang hilang juga boleh. Barang siapa menemukan handphone saya yang hilang di masjid ini, itu nggak boleh. Dulu di zaman Nabi, sahabat Nabi ada yang kehilangan kambing. Diikutilah kambing itu, tiba-tiba kambingnya masuk masjid Nabi. Sahabat nggak jadi nyari, dibiarkan. Nggak boleh mencari-cari di masjid, buka-buka karpet, di mana jangan-jangan itu nggak boleh, ibu-ibu. Nah, apa dalilnya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a rajulan yansud dalatan fil masjid falyakul la raddaha Allah alaik fa innal masajida lam tubna li hada." Barang siapa mendengar ada orang mengumumkan berita kehilangan tentang benda miliknya, katakan padanya, semoga Allah tidak mengembalikan benda itu kepada dirimu. Sesungguhnya masjid dibangun bukan untuk mengumumkan barang hilang. Mungkin di negeri kita bukan untuk mengumumkan barang hilang, Bu, tapi mengumumkan apa? Kematian. Ini dalam bahasa Islam namanya na'yu. Hudzaifah bin Yaman berkata, "Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anin na'i." Nabi melarang kami melakukan na'i. Apa itu na'i? Memberitakan kematian seseorang di tempat yang tinggi dengan suara yang keras. Karena dulu nggak ada mikrofon. Sekarang kan mikrofon ada. Mereka memberitakannya nggak naik lagi, tapi pakai mikrofon keras. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia fulan bin fulan. Dan seterusnya. Ini termasuk amalan yang menyelisih sunnah. Lalu gimana Nabi dahulu? Nabi kalau memberitakan kematian tidak dengan suara keras. Ketemu dengan seseorang, fulan wafat, mari salatkan. Ketemu lagi, fulan wafat, mari salatkan. Kalau zaman sekarang kan sudah bisa pakai apa ya, Ibu? Iya. Intinya larangannya itu dengan suara yang meninggi dan keras, karena ini termasuk tata cara pengumuman kematian yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman dahulu. Kita nggak boleh menyerupai mereka. Fahim tuh nah, kata. Sehingga ini nasihat buat saya dan ibu-ibu. Di antara wasiat yang mesti kita tulis, sekali lagi, wasiat yang mesti kita tulis berpesan buat keluarga kita sebelum kita meninggal dunia. Ditulis di sana, bila saya meninggal dunia, jangan umumkan di masjid-masjid dengan suara yang keras. Lakukanlah dengan sesuai dengan sunnah Nabi, diumumkan dengan suara yang santun, dari orang ke orang, dari mulut ke mulut. Fahim tuh nah, demikian. Loh, apa nggak boleh? Nggak boleh karena hukumnya apa, Ibu? Bid'ah, mengada-ngada dalam urusan agama. Tayyib kadalik. Abdullah ibnu Amr berkata bahwa Nabi bersabda, Abdullah ibnu Amr menyatakan, nggak apa-apa tuh? Khair. La ba'sa bihi. Khairun insya Allah. Fihi khair. Nggak apa-apa itu, khair insyaallah. Kita lanjutkan. Sampai mana tadi insyaallah? Mana Ibu? Ahsan. Jazakumullah khairan. Dari Abdullah ibnu Amr dia berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an syira'i wal bai'i fil masjid wa ayan sudah asy'ara atau asy'ara." Wa ayan sudah fihi dhalah. Sesungguhnya Nabi melarang dari
jual beli, menjual dan membeli di masjid, dan beliau melarang melantunkan syair. Enggak boleh bersair di masjid. Di masjid kita banyak kaum muslimin yang bersair. Samroh namanya, Bu ya. Apalagi Rabbanaan, Masya Allah. Apalagi solawatan. Bukan baca solawat, tapi apa? Solawatan. Beda solawatan dengan membaca solawat, beda. Nah, makanya benar sekalian rahimani, mereka bernyanyi. Bukan hanya cukup dengan di dalam masjid, malah pakai mikrofon. Yang bernyanyi bukan laki-laki lagi, perempuan dengan suara yang mendayu-dayu. Subhanallah, au inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, maka akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini salah. Enggak boleh. Yang terakhir kata beliau, mengumumkan barang yang hilang. Riwayat ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Abu Malik berkata sanadnya hasan. Syekh Albani mensahihkan hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Berarti enggak boleh ya, Bu ya. Tapi sayang di zaman kita, ibu-ibu, kadang-kadang di hari Ahad atau hari libur, kaum muslimin gotong royong, masjidnya bersuara apa? Apa orang Jakarta bilang gambus. Kita orang modern menyebutnya nasyid atau semisal daripada itu. Sehingga kita nggak bisa membedakan kalau lewat itu, ibu, ini sebenarnya gereja atau masjid. Karena kan sama, ibu. Gereja itu kalau beribadah bagaimana? Nyanyi. Bernyanyi, orang-orang masalah itu kalau beribadah nyanyi, tepuk tangan, iya atau tidak? Sama, sekarang kaum muslimin mau ikut-ikut, nggak mau kalah sama gereja, masjidnya dibuat nyanyian. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika diingatkan, mereka menjawab, ini memang nggak ada di zaman Nabi, tapi kan yang penting niatnya baik. Selalu beralasan dengan niat baik. Padahal ulama kita di antaranya Imam Malik mengatakan, kam mim muridi bi khairin lam yusiba. Berapa banyak orang yang kepingin baik, niat baik, tapi nggak dapat yang baik. Nggak mesti niat baik dihukumi apa? Baik. Iya atau tidak? Apa contohnya? Niat baik tapi tidak baik. Apa contohnya, ibu? Sedekah dengan hasil korupsi, atau korupsi niatnya untuk, ya nggak boleh. Saya memang koruptor, Pak, tapi untuk bangun masjid, ya nggak boleh. Kayaknya niatnya salah. Jadi caranya salah. Niat yang benar, niat yang baik tapi caranya salah, nilainya salah. Nah, kemudian ibu dan sekalian rahimani wa ammal bai'u ala babil masjid. Adapun kalau jual belinya di pintu masjid, maksudnya di depan pintu masjid, khariju, di luarnya, jaiz. Apa jaiz itu? La karatun fi, tidak dilarang sama sekali di sini. Ya dulu ala hadis Ibnu Umar. Buktinya adalah hadis Abdullah Ibnu Umar dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Beliau menyebutkan, anna Umar bin Khattab ra'a hullatan sira tuba'u ala babil masjid. Faqala ya Rasulullah, law istaraitu hadi falabastuha yaumal jum'ah. Ketika Umar bin Khattab melihat, apa namanya, ibu? Baju yang dijual di depan pintu masjid. Ya Rasulullah, kalau boleh ini ku beli, lalu ku gunakan nanti di hari Jumat, boleh enggak ini? Dalam masalah ini atau maknanya andai saja boleh bisa ku beli pakai ini, kemudian bisa ku pakai di hari Jumat. Artinya Nabi tidak mengatakan komentar enggak boleh. Menunjukkan bahwa jual beli di depan pintu masjid boleh. Ini membantah pendapat yang berkata tidak boleh jualan di sekitar masjid. Yang nggak boleh itu di dalam masjid. Masalahnya sekarang batasan masjid itu mana? Mana batasannya, Bu? Batasan masjid mana? Teras masjid? Masjid atau bukan? Di zaman Nabi ada nggak terasnya? Di zaman Nabi ada nggak terasnya? Ada, yang kemudian diberi sufah, atap seperti kemah, kemudian sebagian orang-orang yang tidak punya rumah tinggal di situ untuk menghafal Quran di situ. Apakah ini masjid atau bukan? Kalau untuk sholat
Misalnya halaman masjid dibuat sholat, masjid atau bukan? Jalan depan masjid dibuat sholat, masjid atau bukan? Nah, kalau begitu mana masjid? Kan tadi udah jelas disebutkan di depan pintu, berarti batasnya dinding yang mengelilingi masjid. Ya itulah masjid. Teras di depannya ada pintunya lagi. Kan teras sekarang seperti Masjid Istiqomah itu misalnya. Pintu kan tidak harus ada daun pintunya, paham? Tempat di mana orang mulai memasukinya, kalau ibu-ibu ke Masjid Nasai cari pintu nggak ketemu, Bu. Kalau di Nasai nggak ada apa? Pintunya. Berarti bagaimana batasnya? Batasan yang telah ditetapkan itu bagian masjid, maka tidak boleh. Masjid Nabawi, saya mau tanya ibu-ibu. Masjid Nabawi, mana batasnya coba? Yang sudah pernah umrah? Pagarnya. Padahal pintu masjid Nabi yang mana? Yang menempel di masjid Nabi. Tapi sepakat para ulama, jual beli di dalam pagar masjid Nabi nggak boleh, karena itu bagian dari. Jadi kesimpulannya, masjid itu ketetapan yang telah ditentukan. Ini batas masjid. Disitulah tidak boleh dilakukan jual beli. Fahim tuh? Atau lebih mudahnya, tanah yang diwakafkan lalu dibangun bangunan masjid, itulah bagian masjid yang tidak boleh jual beli. Fahim tuh? Wallahu a'lam bishawab. Baik, kadzalika ikhwati rahimanillah. Yang terakhir, la yajuzu rafu shaut fil masjid. Etika di masjid yang berikutnya adalah, ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Tentu saja perempuan lebih diperhatikan lagi, yakni tidak boleh mengangkat suara, berteriak, bersuara keras di masjid tidak boleh. Hadis Sa'ib ibni Yazid bahwa Umar melihat dua orang lelaki dari kalangan ahlu Taif, kedua-duanya meninggikan suara ketika berbicara. Kata beliau, kalau seandainya kalian berdua dari kalangan negeri ini, dari kalangan ahli negeri ini, sungguh la auja'tukuma tarfa'ani aswatukuma fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku akan menghukum engkau karena sesungguhnya kalian telah berbuat dosa dengan mengangkat suara kalian di masjidnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Larangan ini bukan hanya suara tinggi, wa qad taqaddama an-nahyu anit taswis, bersuara mendesis ketika sholat itu nggak boleh juga. Faham ibu? Kan ada orang sholat itu baca, nah demikian, Subhan rabbiyal azim, nah demikian, ya, asyhadu an la ilaha illallah, wasyhadu, dan sengaja demikian. Ini nggak boleh. Suaranya dikeluarkan, jangan. Baca itu di mana ibu? Di lisan, tapi tidak harus disuarakan. Dibaca, digerakkan. Buktinya bagaimana? Abu Hurairah dalam Imam Bukhari, beliau melihat Nabi ketika sholat jenggotnya naik turun, menunjukkan bahwa Nabi apa? Membaca zikir, doa atau ayat, tapi suaranya tidak dikeluarkan, kecuali pada tempat-tempat yang memang dikeluarkan. Itu pun bagi imam. Satu, perpindahan dari gerakan ke gerakan yang lain, takbir atau ucapan sami Allahu liman hamidah. Salam juga demikian. Ini memang ditempatkan pada tempatnya. Atau doa kunut itu juga ditempatkan pada tempatnya. Adapun ketika sujud membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir, dikeraskan enggak boleh. Cukup hanya didengar dirinya sendiri. Berarti maksudnya dibaca dengan lisan bergerak yang difahami oleh hatinya. Fahim tunna? Wa hada idza tafahasu irtifa'us saut fa amma ta'adusu fil masjid bihaisu la taswis la tasusu alal akharina qala ba'sabi. Ini kalau memang bentuk pembicaraannya mengganggu ada orang yang sholat. Kalau sedang ngobrol nggak ada yang sholat, nggak mengganggu orang berzikir, ya boleh. Selesai sholat, sebagian kita kan, sebagian kaum muslimin duduk di masjid, nggak ada majelis ilmu, mereka ngobrol. Itu nggak mengganggu orang sholat misalnya, nggak apa-apa. Tapi kalau ada orang sholat, diam dulu, berhenti pembicaraannya, tunggu sampai orang sholat ini selesai. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam kama akhrajahu Abu Daud, la taqra'u inda akhikumul la taqra'ul Qur'ana inda akhikumul ladzi yunaji rabbah. Jangan baca Quran kalian itu di samping saudaramu yang sedang bermunajat kepada Rabbnya. Maksudnya sedang sholat. Baca Quran aja nggak boleh kalau suaranya keras kedengaran orang yang sholat. Kenapa, Bu? Nah, karena bacaannya bisa bercampur.
Si A membaca qul ya ayyuhal kafirun na'budu ma ta'budun wa antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu ma abattum. Terus diulang-ulang. Mungkin gara-gara di sebelahnya apa? Membaca Quran. Fahimtunna? Nah, kadzalik. Jabir bin Samurah berkata, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau la yaqumu min musallahu alladhi shalla fi subha hatta tatlu asy-syams. Beliau tidak akan bangkit dari tempat beliau duduk ketika mengerjakan sholat di masjid beliau itu di waktu subuh sampai matahari terbit. Bila matahari telah terbit, beliau bangkit. Ketika itu tatkala Nabi bangkit, wa kanu yatahaddatsuna fa ya'khuduna fi amril jahiliyah fa yadhikuna wa yatabassam. Ketika Nabi sudah bangkit, tidak berzikir lagi di masjid itu, mulai manusia berbicara, ngomong hal-hal, tertawa-tertawa, tersenyum-tersenyum. Artinya tidak dilarang karena sudah tidak mengganggu apa? Orang sholat atau yang berzikir. Pertanyaan buat ibu-ibu, itu kalau orang ngobrol taswis ganggu orang sholat nggak boleh. Lah kalau anak-anak dibawa ke masjid lalu berisik, boleh atau enggak? Misalnya bawa anak-anak ke masjid, imamnya sholat Allahu Akbar, imam baru baca Alhamdulillahirabbil alamin, anaknya sudah amin, 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 demikian. Kemudian misalnya dorong kursi, rok begitu ya. Jatuhkan papan tulis kedubrak. Imamnya mau membaca ihdinas karena kaget, ihdinas siratal mustaqim. Misalnya begitu. Boleh enggak bawa anak ke masjid yang ribut, yang berisik? Diganti pertanyaannya. Bawa anak ke masjid boleh atau tidak? Ada dalilnya atau tidak? Bawa anak ke masjid boleh atau tidak? Ibu jawab boleh. Dalilnya apa coba? Hasan Husain kenapa? Siapa yang membawa Hasan Husain ke masjid? Riwayat siapa yang seperti itu? Yang ada Nabi menggendong Umamah. Yang kedua, Nabi pernah dinaiki oleh si Hasan, bukan Hasan Husain, Hasan. Naik ke punggungnya siapa? Rasulullah. Berarti boleh membawa anak ke masjid. Pertanyaannya, anak-anak di zamannya Nabi berisik enggak? Tahu? Anak-anak di zaman Nabi yang dibawa ke masjid itu berisik atau tidak? Saya mau tanya sama ibu, ibu pernah dengar nggak hadis Nabi secara makna saja? Ketika Nabi sholat tiba-tiba dipercepat sholatnya. Kenapa? Ada anak yang Nabi mempercepat karena khawatir tangisan anak itu mengganggu ibunya, kehusuan ibunya. Khawatir ibunya nanti gelisah, maka Nabi mempercepat. Kalau begitu berisik nggak ibu? Itu cuma disebutkan satu anak loh bu. Sekarang ibu-ibu bawa masing-masing 2 anak. Kalau ibu-ibu 100 berarti 200 anak. Nah, kemudian semuanya bersuara. Boleh atau tidak? Enggak, diganti lagi. Sekarang misalnya begini ibu, ada enggak di zaman Nabi anak-anak yang lebih daripada satu melakukan suara yang berisik di masjid Nabi? Pernah dengar riwayatnya ibu? Belum? Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Nabi pernah sholat di masjid, ada 2 anak wanita Ansor bertengkar. Bertengkar itu bersuara atau enggak? Ya bersuara anak-anak ibu. Adali ya, nah adali begitu. Ini buatku enggak, ini buat saya. Sambil narik-narik jubahnya Nabi. Selesai sholat Nabi pegang, didudukkan di 2 pahanya. Berarti anak-anaknya berisik enggak? Kalau gitu boleh enggak bawa anak ke masjid berisik? Kok masih ragu-ragu ini kayaknya? Boleh nggak bawa anak-anak ke masjid berisik? Bawa anak-anak ke masjid boleh. Anak-anak berisik dimarahi tidak? Dinasihati. Ibu perlu bedakan. Dulu Nabi dan para sahabat kalau sholat suara apapun mereka tidak peduli sudah. Dan memang tingkat keimanan mereka masya Allah. Sampai ada salah seorang sahabat sholat terkena panah aja dia tidak rasakan. Diselesaikan sholatnya baru dicabut anak. Kita ini beda bu.
Kita ini Masya Allah, baru takbiratul ihram, Allahu Akbar. Poin pertama apa kira-kira yang mengganggu, Bu? Dehem. Lainnya nyambung. Habis dehem biasanya apa, Bu? Nguap. Padahal sebelum sholat tidak nguap. Tambah lagi suara berisik, anak berdecak. Anak siapa ini? Batinnya begitu. Walhasil sholatnya tidak apa? Khusyuk. Berarti kalau seandainya membawa anak ke masjid, punya tanggung jawab untuk jaga. Seperti Nabi membawa cucunya bernama Umamah bintu Zainab. Diapakan, Ibu? Digendong. Begitu mau ruku dan sujud diletakkan. Nah, di masjid begitu. Kalau mau sholat, anak-anaknya diletakkan di sampingnya. Anaknya mau lari ditarik, mau lari dipegang. Apa boleh, Ustaz? Boleh. Wong Nabi jangankan anak-anak, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah itu sholat dipegang kepalanya sama Nabi. Sholat di sebelah kiri, dipegang telinganya, ditarik sama Nabi, diputar ke sebelah kanan. Boleh atau tidak? Boleh, karena mengajarkan yang benar. Jadi kalau ibu sholat bawa anak, dipegang, tengok kanan tengok kiri, benarkan kepalanya. Begitu. Kalau dia bicara, diberi isyarat. Boleh atau tidak? Mana dalilnya? Mana dalilnya mengatakan boleh? Dalilnya Abu Bakrah, ketika Abu Bakrah mengerjakan sholat, ada orang bersin, dijawab. Saat orang bersin mengucapkan Alhamdulillah, dijawab sama Abu Bakrah, Yarhamukallah. Sahabat yang lain heran dengan orang ini. Dilihatlah Abu Bakrah, karena Abu Bakrah bingung, dia menjawab, Mada tanduruni? Ada apa? Lihat-lihat. Dia berbicara. Lalu sahabat memukul apa? Paha, memberi isyarat untuk apa? Diam. Jadi ibu boleh kalau anaknya berisik diingatkan. Kadang Masya Allah sebagian umat atau ikhwan, Allahu Akbar takbir, anaknya sudah naik ke atap lemari, anaknya menjatuhkan ini dan itu, dia asyik saja ruku, tidak memperhatikan siapa? Jamaah yang lain. Padahal yang bertanggung jawab memelihara anak itu dan menjaganya siapa? Orang tuanya. Fahim tuh? Di majelis ilmu. Kalau di majelis taklimnya Abdurrahman nggak apa-apa, Bu. Tafadhol masykur. Silahkan. Nasihat saya dalam masalah ini, kalau di majelis ilmu, usahakan kalau memang ibu-ibu bisa menerima materi pelajarannya walaupun anak-anak itu apa? La ba'sa bi. Tapi kalau enggak, usahakan jangan. Dudukkan anaknya, diberi sesuatu supaya tidak apa? Berisik. Itu lebih afdol. Itu lebih utama. Kenapa saya katakan demikian? Karena sebagian para sahabat datang ke majelis Nabi bawa anak. Saking senangnya Nabi melihat mereka membawa anak, suatu ketika orang yang membawa anak ini enggak datang. Ditanya kepada sahabat, kemana si fulan? Kata para sahabat, sesungguhnya ditimpa musibah. Artinya pada zaman itu dikenal sahabat kalau taklim juga bawa siapa? Ya nggak apa-apa. Ibu-ibu juga nggak apa-apa, taklim bawa anak. Fahim tunnah? Sudah, nanti melebar dan melebar lagi. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala mursalin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.